Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-601. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, orang-orang yang datang itu pun mengangguk-angguk. Jika Untara mulai terlibat, maka mereka akan sekedar mendapat perlindungan karena mereka mengetahui bahwa Untara tidak akan membiarkan siapapun juga mengganggu penduduk di daerah lereng Gunung Merapi itu. Bahkan di saat terakhir, kelompok-kelompok penjahat itu benar-benar telah kehilangan daerah perburuan, sehingga mereka mulai memikirkan kemungkinan yang lain untuk menyambung hidup mereka. Tetapi di saat-saat yang demikian, benturan di antara mereka ternyata tidak dapat dihindarkan lagi. Dengan demikian, maka sepeninggal ketiga orang penghubung yang dikirim oleh Ki Rogo Tunggal itu, Ki Serat Wulung langsung memanggil beberapa orang kepercayaannya. Mereka harus dengan segera menghubungi siapapun juga yang ada untuk berkumpul di Pategalan itu. Tidak ada waktu untuk menunda sampai besok. Memang mungkin tidak ada apa-apa, tetapi mungkin kita akan ditumpas habis. Dengan demikian, maka di malam buta itu, bahkan menjelang dini hari, beberapa orang kepercayaan Ki Serat Wulung sudah berkeliling padukuhan. Mereka memanggil orang-orang yang akan dapat memperkuat kedudukannya jika keadaan memaksa. Ternyata yang melakukan hal yang demikian bukannya sekedar Ki Serat Wulung. Beberapa pemimpin kelompok penjahat yang tersebar di lereng Merapi itu pun berbuat hal yang serupa. Mereka telah mengumpulkan orang-orang mereka sebanyak-banyak yang dapat mereka hubungi. Karena pada umumnya mereka dapat membayangkan bahwa di Tambakwedi telah datang sekelompok orang-orang yang tidak banyak dikenal, tetapi yang dengan pasti dapat dianggap bahwa kekuatan mereka jauh melampaui setiap kelompok yang pernah ada terdahulu di lereng Gunung Merapi itu. Sebelum fajar, ternyata orang-orang Ki Serat Wulung telah berkumpul di Pategalan Kering yang berada beberapa patok dari padukuhan. Dengan seksama, mereka mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh Ki Serat Wulung mengenai berita yang didengarnya semalam. Memang terlampau cepat terjadi, berkata Ki Serat Wulung. Agaknya kita belum siap benar menghadapi peristiwa itu. Tetapi apa boleh buat, kita harus mempertahankan hidup kita. Meskipun untuk itu kita harus mati. Tetapi mati sambil bertempur akan jauh lebih baik akibatnya daripada mati diseret di belakang kaki kuda atau didera dengan cambuk berujung besi-besi yang runcing. Kenapa kita harus terlibat di dalam persoalan ini? Bertanya salah seorang anak buahnya. Kenapa tidak? Bukankah orang-orang Ki Rogo Tunggal yang telah berkelahi di tengah jalan itu? Biarlah orang-orang Kiai Rogo Tunggal sajalah yang akan mengalami bencana seandainya orang-orang Tambakwedi itu marah. Jangan berpikiran kerdil. Tidak,
Justru ini adalah sikap yang paling baik. Semakin sedikit gerombolan yang ada di lereng Merapi, agaknya akan menjadi semakin baik. Daerah perburuan kita menjadi semakin sempit sekarang. Sedang jumlah kelompok-kelompok yang ada justru semakin banyak dengan hadirnya orang-orang di Tambak Wedi itu. Jika orang-orang Tambak Wedi dan orang-orang Kirogo Tunggal itu bertempur dan saling membinasakan, bukankah dengan demikian akan dapat sedikit memperlonggar daerah jelajah kita masing-masing yang masih tersisa? Jalan pikiran itu pun benar, berkata Ki Seratwulung. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang, aku condong pada sikap yang lain. Bagaimanakah kiranya jika yang lenyap lebih dahulu dan memberi kesempatan bagi yang lain itu adalah gerombolan kita? Kenapa harus kita? Bukankah yang telah berselisih dengan orang-orang Tambak Wedi itu adalah orang-orang Kirogo Tunggal atau orang-orang dari manapun juga, tetapi bukan kita? Tidak ada bedanya. Jika kita masing-masing harus berhadapan dengan orang-orang Tambak Wedi, maka kita akan lenyap sekelompok demi sekelompok. Tidak ada pertimbangan lain. Tetapi jika kita bekerja bersama, khususnya untuk menghadapi orang-orang Tambak Wedi, mungkin akibatnya akan lain. Apakah bedanya? Mungkin kita akan dapat mengalahkan orang-orang Tambak Wedi. Perhitungan ini adalah di luar pertimbangan kemungkinan Untara ikut campur. Hancurnya Tambak Wedi, apakah akan berarti bahwa kita akan dapat bekerja bersama seterusnya dengan orang-orang Kirogo Tunggal, Ki Jambe Apang, Sampar Angin, dan yang lain? Memang tidak menjamin demikian. Tetapi jika terjadi perselisihan antara kita dengan mereka, maka kedudukan kita tidak jauh berbeda. Kita masih dapat mengharap untuk menang. Tetapi apakah demikian halnya jika kita berhadapan dengan orang-orang Tambak Wedi? Aku sadar bahwa setiap kelompok mempunyai perhitungan yang serupa, tetapi itu tidak apa. Jawaban itu agaknya dapat dimengerti, sehingga kemudian tidak ada lagi di antara orang-orangnya yang bertanya lebih banyak lagi. Nah, menjelang pagi bersiagalah. Kalian tidak usah berkumpul di sini untuk waktu yang tidak terbatas. Kalian dapat kembali ke tempat kalian masing-masing, juga yang berada di Goa Angke. Tetapi jika kalian mendengar isyarat, maka kalian harus menyambung isyarat kentongan itu, sehingga setiap orang akan dapat mendengarnya dan segera berkumpul. Demikian juga jika ada dari antara kalian yang melihat gelagat yang mencurigakan, kalian harus memberikan laporan. Aku sendiri tidak akan berada di rumah ini. Aku berada di ujung alas wetan. Beberapa orang pengawal akan berada bersama aku di sana. Hanya orang-orang yang sudah kita kenal dengan baik yang akan dapat bertemu dengan aku. Apakah rumah ini akan dikosongkan? Ada beberapa orang yang akan mengawasinya dan yang akan menerima hubungan dengan Kirogo Tunggal selanjutnya, atau dengan kelompok-kelompok yang lain. Demikianlah, sejenak kemudian maka orang-orang itu pun meninggalkan rumah Ki Seratwulung. Namun mereka mengerti bahwa setiap saat mereka harus berkumpul dengan senjata di tangan. Dengan demikian maka semua pihak yang berada di lereng Gunung Merapi itu pun telah mempersiapkan diri. Di padepokan tua yang telah mulai rusak, orang-orang yang dipimpin oleh Kiai Kaloso Sawit telah siap untuk melakukan gerakan kekerasan untuk melepaskan dendam atas kematian 3 orang kawan-kawannya. Tetapi karena mereka masih belum mengetahui siapakah yang telah membunuh mereka itu, maka mereka masih belum dapat bergerak. Pada itu,
Kiai Kaloso Sawit pun telah menyiapkan beberapa orang dalam tugas sandi. Mereka harus berada di tempat orang banyak berkumpul, di pasar atau di warung-warung, untuk mencoba mendengar siapakah yang telah kehilangan beberapa orangnya pula, seperti Tambak Wedi. Dengan demikian maka akan dapat mereka ketahui dengan kelompok manakah orang-orang Tambak Wedi itu sudah berbenturan, bahkan dengan cara-cara apapun juga. Ketika kemudian matahari mulai menyingsing, beberapa orang yang menyamar sebagai orang-orang kebanyakan telah meninggalkan padepokan Tambak Wedi. Mereka membawa uang secukupnya untuk berbelanja ke pasar-pasar dan warung-warung yang ada di sekitar daerah pertempuran semalam dan di padukuhan-padukuhan yang tersebar di lereng Merapi, terutama bagian timur dan selatan. Sementara itu, kelompok-kelompok yang lain pun telah menyebar orang-orangnya pula untuk mengawasi apakah ada gerakan pasukan yang terutama datang dari daerah Tambak Wedi dan sekitarnya. Namun di samping itu, setiap pemimpin gerombolan itu pun telah memerintahkan kepada setiap orang di dalam lingkungannya untuk tidak mempercakapkan peristiwa yang dapat menimbulkan benturan di antara mereka itu. Jagalah agar tidak ada orang lain yang mendengar bahwa peristiwa itu telah terjadi dan bahwa mayat-mayat di jalan itu seakan-akan telah hilang begitu saja tanpa diketahui kemana perginya atau telah diambil oleh siapapun. Untunglah bahwa keterangan yang mencekam setiap orang di dalam setiap gerombolan itu tidak merambat kepada mereka yang tidak terlibat di dalamnya. Penduduk padukuhan di sekitar lereng Merapi, bahkan di sekitar peristiwa yang telah menimbulkan ketegangan itu pun tidak mengetahui apakah sebenarnya yang telah terjadi di sekitarnya. Mereka tidak merasakan ketegangan dan kesiagaan orang-orang yang terlibat dalam kelompok-kelompok dan gerombolan-gerombolan penjahat. Sehingga karena itu, maka mereka pun bekerja seperti biasa dalam pekerjaan masing-masing. Yang bekerja di sawah, tetap bekerja di sawah. Sedang yang pergi dan berdagang di pasar pun tetap menunaikan tugasnya masing-masing. Bahkan yang jarang sekali nampak di antara pepohonan hutan di lereng Gunung Merapi, beberapa orang Blandong telah bersiap-siap untuk menebang kayu-kayu yang agaknya diperlukan oleh prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom, karena hutan di lereng gunung itu berada di bawah pengawasan prajurit-prajurit Pajang pula. Namun agaknya kehadiran mereka di hutan-hutan di lereng Merapi itu memang telah menarik perhatian beberapa orang. 3 orang yang sedang lewat di jalan yang melintasi hutan yang tidak begitu lebat itu tertarik kepada beberapa orang Blandong kayu yang sedang duduk di pinggir jalan dengan kapak di tangan mereka. Di sana, bertanya orang-orang yang baru lewat itu, "Apakah kalian akan menebang hutan?" Salah seorang Blandong itu berdiri sambil menjawab, "Tentu tidak, tetapi kami memang akan menebang 1-2 batang pohon yang kami perlukan." "Agaknya kalian sedang memilih kayu tertentu." "Iya, kami memang sedang bersiap-siap untuk menebang 2-3 batang pohon sono keling." "Sono keling?" bertanya salah seorang dari orang-orang yang lewat itu. "Iya, sono keling, dan yang belum kami ketemukan adalah pohon pucang putih." "Untuk apa?"
Kami sedang memperlengkapi senjata prajurit-prajurit Pajang yang ada di Jati Anom. Jadi kalian ini prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom? Orang itu menggeleng sambil tersenyum. Kami bukan prajurit. Kami adalah belandong-belandong yang mendapat pesanan dari para prajurit untuk mencari kayu yang diperlukan. Ketiga orang itu termangu-mangu. Salah seorang bertanya, "Kayu-kayu itu apakah akan dibuat bindi atau bentuk-bentuk senjata yang lain?" "Semacamnya, tetapi sebagian akan dipergunakan untuk sebagai hulu-hulu pedang dan tangkai tombak panjang dan tombak pendek, canggah, trisula dan semacamnya." Orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Agaknya kami memang bukan sekedar belandong, karena di antara keluarga kami ada yang dapat membuat jenis-jenis senjata atau tangkai-tangkai senjata dari kayu-kayu yang keras dan lentur, seperti kayu pucang putih yang belum kami temukan. Karena itu, maka pesanan yang kami terima bukannya sekedar menebang kayu, tetapi juga membuat sesuai dengan pesanan." Orang itu mengangguk-angguk. Bahkan salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah kau khusus melayani prajurit-prajurit Pajang?" "Tentu tidak, tetapi pengambilan kayu di daerah ini memang harus ada izin khusus dari prajurit Pajang." Orang-orang yang lewat itu pun mengangguk-angguk pula. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah, kami akan meneruskan perjalanan kami. Kami akan berbelanja di pasar untuk keperluan peralatan di rumah saudara kami." Belandong yang sedang bercakap-cakap itu mengangguk hormat sambil menyaut pula, "Silahkan Kisanak. Jika Kisanak lewat lagi di jalan ini, Kisanak tentu akan memberikan oleh-oleh." Ketiga orang yang lewat itu tertawa pendek sambil mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka menyahut, "Apakah kira-kira kalian masih ada di sini? Kami akan berada di sini sampai kira-kira 3 hari. Hari ini kami baru akan dapat menebang dan memotong-motong sebatang pohon sonokeling itu. Dan besok kami akan menebang satu lagi. Bahkan mungkin masih kurang." Jawab belandong itu. "Baiklah, oleh-oleh apakah yang harus aku bawa bagi kalian?" Belandong itu tertawa. Katanya, "Terima kasih, kami tidak memerlukan apa-apa." Sambil tertawa pula ketiga orang itu pun kemudian meninggalkan tempat itu. Sekali-sekali mereka masih berpaling dan memperhatikan belandong yang kemudian duduk kembali di antara kawan-kawannya. "Kau lihat belandong itu dengan seksama?" bertanya salah seorang dari ketiga orang yang lewat itu. "Iya, aku tidak yakin bahwa mereka adalah belandong-belandong biasa. Mungkin ada juga di antara mereka benar-benar belandong. Tetapi yang berbicara itu agaknya sama sekali bukan seorang belandong kayu. Iya, tubuhnya menunjukkan bahwa ia bukan seorang belandong. Biasanya seorang belandong, tubuhnya tidak seimbang seperti orang itu. Tangannya tentu menunjukkan kerja keras yang mereka lakukan. Tetapi tubuh orang itu sama sekali tidak membayangkan kerja seorang belandong. Badannya yang seimbang dan serasi membuat aku curiga bahwa ia adalah seorang prajurit. Kau lihat bagaimana caranya berdiri dan berbicara." "Iya, aku yakin ia memang seorang prajurit. Setidak-tidaknya ia adalah salah seorang dari mereka yang mempelajari olah kanuragan." Kawan-kawannya mengangguk-angguk, tetapi mereka pun berjalan terus.
Sementara itu, Blandong yang sedang duduk itu pun masih saja memandang ketika orang yang lewat itu sampai mereka hilang di tikungan. Langkahnya sudah mengatakan bahwa mereka bukan sekedar petani yang akan pergi berbelanja ke pasar. Desis Blandong yang berbicara dengan ketiga orang itu. Jadi benar bahwa ada beberapa orang yang telah turun dari Padepokan Tambakwedi seperti yang diduga oleh Senopati Untara. Tetapi belum merupakan sebuah gerakan. Mungkin mereka masih ragu-ragu karena mereka tidak tahu pasti siapakah lawannya dalam perkelahian di tengah bulak itu. Tetapi lawannya segera mengetahui bahwa yang mereka hadapi adalah orang-orang Tambakwedi. Tentu lebih mudah. Hampir setiap orang dari gerombolan yang ada sudah saling mengenal. Jika mereka tidak mengenal sekelompok orang yang berkeliaran di sini, tentu mereka langsung mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang dari Tambakwedi. Kawan-kawannya itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka bertanya, "Tetapi apakah ketika orang itu benar-benar akan pergi ke pasar?" Ya, mereka tentu benar-benar akan pergi ke pasar untuk mendengar beberapa hal tentang peristiwa terakhir yang terjadi di lereng Gunung Merapi ini. Mungkin mereka akan mendapatkan keterangan dengan siapakah pasukannya telah berbenturan malam tadi. Sekali lagi kawan-kawannya mengangguk-angguk. Sekarang, berkata Blandong yang semula berbicara dengan ketiga orang yang lewat itu, yang agaknya adalah pemimpinnya. "Salah seorang dari kalian harus pergi ke pasar terdekat. Kalian harus menghubungi prajurit sandi yang ada di pasar itu untuk mengawasi ketiga orang yang baru saja lewat. Bukankah kalian tidak akan melupakan tampang mereka?" "Siapakah di antara kami yang harus berangkat?" bertanya seorang yang lain. "Aku sudah siap jika akulah yang harus pergi." Kawannya yang berdiri di sampingnya tersenyum. Katanya, "Tentu kau lebih senang pergi ke pasar daripada menebang pohon di sini. Di sini kami hanya akan berpapasan dengan ular atau serigala. Di pasar, kau dapat melihat perempuan-perempuan cantik dan duduk di sebelah penjual dawet legen." Yang lain pun ikut tertawa, tetapi tidak ada yang menolak permintaan itu, sehingga akhirnya pemimpinnya berkata, "Baiklah, pergilah. Tetapi hati-hati, jangan sampai kau terhenti di jalan sebelum kau mencapai pasar itu. Kau tahu artinya." Orang yang mendapat tugas itu menarik nafas panjang. Ia mengerti bahwa mungkin sekali ia dihentikan oleh orang-orang yang mencurigainya, dan itu berarti kekerasan. "Nah," berkata pemimpinnya, "jadi bukan sekedar duduk di sebelah penjual dawet legen yang terkenal itu saja yang harus kau lakukan. Karena itu, aku kira sebaiknya 2 orang di antara kalian pergi ke pasar, bukan hanya seorang." Demikianlah, maka sejenak kemudian 2 orang di antara mereka pun meninggalkan hutan itu setelah mereka mengenakan pakaian seorang petani biasa. Tetapi di balik baju mereka terdapat sepasang pisau belati yang dapat mereka pergunakan setiap saat jika mereka menjumpai bahaya. Sepeninggal kedua orang itu, maka yang lain pun mulai dengan tugas mereka menebang sebatang kayu sonokeling yang tumbuh tidak jauh dari jalan yang membelah hutan rindang itu. Dengan demikian maka mereka tetap dapat bekerja sambil mengawasi jalan yang menuju antara lain ke Tambakwedi. Namun karena mereka sebagian tidak biasa menebang pohon-pohon kayu, maka mereka lebih banyak berdiri sambil bertelekan pinggang.
Seorang di antara mereka yang berada di atas dan sedang memotong beberapa dahan sebelum batang kayu itu dirobohkan, duduk sambil mengusap tangannya. Katanya, "Tanganku sudah mulai pedih." "Turunlah," berkata yang lain. "Biarlah aku yang naik. Agaknya kau lebih pandai memotong jenang alot daripada sebatang dahan kayu sono keling." Dalam pada itu, kedua orang di antara mereka yang pergi ke pasar berjalan dengan tergesa-gesa, tetapi mereka tidak berusaha untuk menyusul ketiga orang yang telah mendahuluinya agar tidak tumbuh salah paham dan pertikaian sebelum mereka sampai ke pasar. "Apakah ketiga orang itu tidak akan dapat mengenali kita?" bertanya salah seorang dari kedua orang itu. "Tentu tidak. Mereka tidak melihat kita waktu kita duduk-duduk di pinggir hutan itu. Setidak-tidaknya, mereka tidak menghiraukan kita karena mereka asik berbicara dengan lurah." Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, "Mudah-mudahan, tetapi kita harus berhati-hati." Demikianlah, kedua orang itu pun akhirnya sampai ke pasar tanpa terjadi sesuatu di perjalanan. Di antara orang-orang yang sedang berjual beli, mereka berjalan perlahan-lahan sambil mengawasi hampir setiap orang yang ada di pasar itu untuk mencari ketiga orang yang telah mendahuluinya. Namun akhirnya mereka berhasil menemukannya. Ketiga orang itu sedang duduk di dalam sebuah warung di pinggir pasar sambil menghadapi masing-masing semangkok minuman panas. "Kau mengawasi di sini," berkata salah seorang dari kedua orang yang mengikuti mereka. "Aku akan menemui petugas yang dikirim langsung dari Jati Anom." "Di manakah mereka itu?" "Menurut keterangan yang kita terima, mereka berada di sisi gerbang yang menghadap ke utara." "Baiklah, tetapi jangan terlampau lama." Yang seorang dari keduanya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Yang lain pun segera berjongkok dan menawarkan sebulat mata cangkul agar tidak seorang pun yang memperhatikannya berdiri termangu-mangu di tempat itu. Ternyata beberapa petugas yang dikirim langsung dari Jati Anom untuk mengawasi tempat-tempat yang ramai memang berada di sisi pintu gerbang. Dengan singkat, petugas yang mengikuti ketiga orang itu pun kemudian menyerahkan persoalannya kepada petugas yang langsung datang dari Jati Anom. "Kenapa tidak kau saja yang menemani mereka duduk di warung itu? Kau dapat memesan makanan apa saja yang kau sukai." "Tetapi ada kemungkinan mereka mengenal aku karena aku berada di pinggir jalan ketika mereka lewat, meskipun aku sudah siap untuk menebang pohon sono keling." "Tetapi dengan pakaianmu itu, mereka tidak akan dapat segera mengenalimu. Sebaiknya kau sajalah, tetapi ingat, kau harus membawa sebungkus ubi kukus dan talam jagung yang manis. Aku menunggumu di sini dan akan membawanya ke hutan rindang." "Berapa orang kalian di sana?" 10 orang. "Seharusnya kau membawa gerobak untuk mengangkut ubi kukus dan talam jagung manis untuk 10 orang tukang belandong." "Cepatlah," berkata orang itu kemudian. Sebelum mereka pergi, petugas yang datang dari Jati Anom itu pun kemudian menunjuk salah seorang di antara mereka untuk pergi ke warung itu pula dan mendengarkan setiap percakapan di antara mereka yang sedang diawasi itu. Tetapi di warung yang pertama, mereka tidak menemukan keterangan apapun.
Ketiganya agaknya memang mencoba menangkap berita tentang perkelahian yang telah terjadi. Tetapi meskipun mereka memancing pembicaraan, namun agaknya orang-orang yang ada di warung itu tidak ada yang mengetahuinya. Dengan demikian maka ketiganya pun berpindah pula ke warung yang lain atau di tempat orang-orang lain berkerumun. Setiap kali petugas-petugas dari Jati Anom selalu mengikutinya, meskipun setiap kali pula mereka harus berganti orang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan wajah yang suram, para petugas sandi baik yang langsung dikirim dari Jati Anom maupun kedua orang yang mengikuti ketiga orang yang dicurigai itu belum dapat mengambil kesimpulan apapun juga sampai saatnya pasar itu mulai menjadi semakin sepi. Namun, setidak-tidaknya kita mengetahui bahwa ketiganya tentu berkepentingan dengan pertempuran itu, berkata petugas yang langsung datang dari Jati Anom. Ternyata mereka selalu mencoba mengarahkan setiap pembicaraan pada kemungkinan yang terjadi pada benturan antara gerombolan-gerombolan yang ada di lereng Gunung Merapi. Untunglah bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang berada di warung-warung itu yang menanggapinya, karena agaknya mereka juga tidak mengetahui bahwa baru saja terjadi benturan serupa itu, atau karena mereka memang tidak mengajukannya dan mempercayakannya kepada prajurit Pajang. Yang lain mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita tunggu seorang kawan kita yang masih mengikutinya. Mungkin ia mendapat keterangan baru. Mudah-mudahan kita menemukan sedikit keterangan mengenai kemungkinan yang dapat terjadi." Dalam pada itu, selagi para petugas sandi itu mengawasi tiga orang yang mereka curigai di antara orang banyak, maka Kiai Gringsing dan kawan-kawannya duduk di pendopo rumah Untara di Jati Anom. Meskipun mereka berniat untuk segera kembali ke Sangkal Putung, namun dalam keadaan seperti itu, mereka merasa tidak pada tempatnya untuk meninggalkan Jati Anom begitu saja. Meskipun mereka percaya akan kemampuan Untara dan pasukannya jika sekedar menangani kelompok-kelompok orang yang sesat di lereng Merapi, namun ternyata bahwa tanda-tanda yang mereka dapatkan pada kelompok baru yang tinggal di Tambak Wedi itu sangat menarik perhatian. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.